Ya, puji Tuhan. Kita akan merayakan pujian, tapi saya akan absen. Nanti saya akan absen. Saya mau panggil teman-teman dari tiap sektor. Kita akan bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kalau dipanggil sektornya berdiri ya. Kalau dipanggil sektornya berdiri. Boleh kita sambil bergoyang, kita bersuka cita. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar
kami memohon teman-teman untuk mengambil, orang tua kami yang terkasih juga mengambil waktu teduh secara pribadi. Kita mulai hening sejenak, kita meminta penyertaan Tuhan untuk acara malam hari ini. Amin. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mari kita satukan hati kita, memuji dan menyembah Tuhan dengan bernyanyi. Satukanlah hati kamu. Mari kita berdoa. Bapak yang terkasih, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersuka cita ya Tuhan, kami boleh mengikuti acara Parehyong Remaja Namosogulu AKBP Maranatha Cilegon. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, dimulai dari terbentuknya panitia sampai
pada akhirnya kami boleh melaksanakan pesta puncak. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan di dalam setiap persiapan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap orang tua juga yang boleh memberikan dukungan kepada kami. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan sukacita, sehingga orang tua kami boleh terus membimbing kami, mendukung kami dalam pelayanan gereja. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap teman-teman remaja dan Apostle yang boleh datang pada hari ini. Biarlah kami boleh bersama-sama bersukacita ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati acaranya ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sungguh menyerahkan jam-jam acara ke depan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesatuan dalam tubuh Kristus hendaknya menjadi prioritas utama dalam persekutuan remaja Naposo Gulung di dalam gereja. Dengan bersatu kita bisa menjadi kuat. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Jadikanlah Kami Satu.
25. Saya mau membaca bersama-sama dengan teman-teman remaja dan Naboso Bulu. Boleh dibuka Alkitabnya atau Alkitab online-nya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-24 dan 25. 1, 2, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Dalam Mazmur 113 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi Glory Al Tuhan. Yesus. Siapa? Siapa pemenang tahun ini? Timnas Siapa pemenang tahun ini di hatimu? Siapa yang paling jago tahun ini? Saya keempat, betulan? Saya keempat ya? Krenceng Wanasari katanya. Yang bener yang mana ini? Siapa panitianya? Iya, siapa sebetulnya? Siapa sebetulnya yang juara? Baiklah, kita tunggu saja pengumuman. Sama semua? Iya? Wah. Baik, saudara-saudara, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh mengingat bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami, remaja maupun pemuda di tengah gerejamu secara khusus di HKBP Maranatha Cilegon. Engkau ikut serta melibatkan anak-anakmu dalam berbagai-bagai pelayanan di tengah gerejamu, bahkan dalam kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang maha baik, yang masih mau memakai remaja dan kaum muda gerejamu sebagai saksimu di tengah dunia ini. Dan hari ini kami mau merayakan kebaikan hatimu ya Tuhan, melalui Rena Fest ini Tuhan, melalui Parheon Remaja dan Naboso Bulu HKBP Maranatha Cilegon ini. Tuhan, kiranya sukacita ini tidak berkurang. Oleh karena itu kami memohon,
Jika petang ini Engkau berkenan menyapa kami, kiranya Engkau juga menaungi hati kami dengan kebijaksanaan-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh mengerti, sehingga kami boleh dihiburkan, terlebih boleh dikuatkan untuk tetap setia menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Demikian pula dengan hamba-Mu, kiranya hamba-Mu boleh menaburkan firman-Mu hanya dalam terang kebenaran dan kasih-Mu saja. Kabulkan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kabar baik bagi kita di hari ini saat kita merayakan puncak dari Renafest atau Pesta Parahirnya Pemuda dan Remaja. Kita disuguhi kabar baik dari Roma 15 ayat 5 sampai 6. Roma 15 ayat 5 sampai 6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Berkenanlah saudara-saudara semua menyimaknya dengan seksama. Demikianlah yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 15 ayat 5 sampai 6. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya bertanya siapa pemenang di hatimu tahun ini, sesungguhnya kedengaran dari suara itu hanya sedikit yang menjawab Yesus yang menang di hatinya. Yesus yang paling jago di hatinya. Kebanyakan kita agak bingung dengan pertanyaan itu. Amang pendeta nggak boleh dong kasih pertanyaan yang membingungkan. Kalau itu kepintarannya guru. Guru harus mampu mengukur bagaimana sebetulnya remaja dan pemuda di HKBP Maranatha Cilegon. Karena dalam kebanyakan festival-festival pemuda dan remaja ada pertandingan-pertandingan. Sekilas tadi saya tanya sepanjang 3 bulan ini apa saja yang sudah dilewati, pertarungan apa saja yang terjadi. Ada pertandingan badminton ya, ada. Siapa juaranya badminton? Kerenceng juga, memang kerenceng ini ya. Kerenceng Manasari juara badminton. Juara e-sport Kapling Ciwedus. Juara apa lagi ya? Badminton? Oh, badminton ada sih. Oh, tadi sudah. Ada senam juga? Enggak ada. Oh, futsal. Tortor. Kerenceng Manasari lagi. Iya. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara merasa terjebak, tapi tidak. Ini kenyataan yang sedang kita hadapi di dunia ini. Ini kenyataan yang kita hadapi di dunia ini. Kita sekarang dijebak di dunia yang sangat kompetitif. Bertarung, cari menang, cari kehebatan, cari kekuasaan, cari kejagoan. Itu yang penting. Dan memang kami juga orang tua ada juga mungkin lemahnya. Karena kita orang tua, Abang Inang selalu berharap anaknya juara di sekolah, kan gitu? Ya. Dan tidak sedikit anak-anak kita wajahnya jadi wajah matematika, wajah fisika, wajah kimia. Apalagi kalau sudah kelas 3 SMA. Mukanya mengkerut aja begitu kayak rumus matematika. Ya, itu kenyataan.
harus juara, harus juara, harus juara, harus menang, harus menang, harus menang. Sementara kita tidak pernah tahu apa sih yang mau kita rebut dengan kejuaraan kita di dunia. Dan itulah tantangan menjadi seorang pengikut Kristus mulai dari zaman dulu. Ketika zaman Rasul Paulus di Roma juga kayak begitu, berhadapan dengan persoalan-persoalan di dunia. Bagaimana supaya hidup kita nyaman, aman. Dan cita-cita orang tua semua yang hadir di sini juga berharap anak-anaknya setelah dewasa hidup aman, nyaman, dan bahagia. Kan begitu? Itu yang diharapkan. Sementara kebahagiaan yang kita ukurkan kepada anak-anak muda itu sudah lengket. Itu terbukti dengan berbagai-bagai kegiatan, baik di sekolah, di masyarakat, dan di gereja. Anak-anak kita dilatih untuk kompetitif, sehingga tidak sedikit ketika pertandingan badminton ada saja yang ribut. Niat kita selalu mengalahkan. Ketika pertandingan futsal, selalu menganggap orang lain curang, kita yang benar. Kan begitu. Di e-sport, saya tidak tahu berapa banyak yang kena hukum karena melanggar ngomong jorok. Ada nggak panitia? Panitianya mana? Panitia e-sport? Nggak ngaku sekarang. Tolong laporkan di kepanitiaan e-sport, kasih tahu yang melakukan pelanggaran ngomong jorok berapa orang, ngomong kotor. Karena di situ enak banget untuk ngomong jorok dan ngomong kotor, menghinakan orang lain. Itu yang terjadi. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita disuguhi kabar baik untuk memikirkan kembali mau ngapain jadi pengikut Kristus, mau jadi apa kita sebagai seorang Kristen. Kalau cuma mau menang-menangan, terus terang saja gak akan berhasil. Terbukti toh sampai sekarang kita gak sulit untuk menjadi pemenang di Indonesia ini. Di Maranatha Cilegon kita belum dapat apa-apa. Itu pertarungan kita. Karena kita berkata tentang menang kalah, ujungnya yang lahir apa? Kan kebencian. Kebenciannya apa? Memang halak ionon. Ngerti ya? Anak muda ngerti kalau dibilang halak ion? Ngerti ya? Memang halak ionon. Kita menyalahkan orang-orang yang di luar sana terus, tanpa mau lagi melihat ke diri kita. Sebetulnya kita hadir di Banten ini mau ngapain? Kalau jadi orang Kristen yang susah sekarang, kalau jadi orang Kristen yang berhadapan dengan masalah, harusnya seperti apa? Kita disuguhi contoh yang bagus oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingatkan contoh yang bagus itu adalah Yesus. Begitu tadi di ayat 6. Yesus sebagai manusia, dia datang ke dunia hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Itu yang terjadi. Sehingga di ayat 5 dengan jelas Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua, semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan, Allah sumber ketekunan dan penghiburan, Allah itu sabar. Di dalam Yesus kelihatan sekali sabarnya. Kalau kita boleh jujur, anak-anak muda, remaja dan nakoso bulung, kalau kau salah di hadapan orang tuamu, apa yang dilakukan oleh orang tuamu terhadap dirimu? Dimarahin. Tapi Yesus kita, Tuhan kita, ada memarahi kita dengan dosa kita ini. Baik bukan? Tetapi dia selalu bilang, engkaulah yang kukasihi, kata Tuhan kita. Sampai sekarang, entah berapa banyak kesalahanmu, kesalahan kita semua, hari ini atau sampai hari ini, Tuhan bilang, Tuhan sayang kita semua. Dia tetap sabar melihat kita semua walaupun salah.
Dia tetap menanti-nantikan kita sampai kapan kita mau berubah. Dia tetap tekun menolong kita, membimbing kita lewat firman-Nya sampai pada saatnya kita menjadi baru. Betapa hebatnya Tuhan kita, bukan? Itu luar biasanya Tuhan. Itu luar biasanya Tuhan. Saya tadi sudah minta kepada siapa? Clarita. Tahu lagu ini enggak? Saya katanya pemusiknya belum siapkan lagunya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah. Ayo yang keras nih. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Bayangkan saudara-saudara, sesalah apapun kau, sedosa apapun kau, sejorok apapun mulutmu waktu main e-sport, hari ini Tuhan bilang, aku mengasihimu. Securang apapun kau waktu main futsal, Tuhan bilang, aku mengasihimu. Dan inilah yang dirindukan Tuhan kita dari kita semua. Inilah yang dirindukan oleh Rasul Paulus dan para pekabar Injil. Kalau kita bersatu, mau bersatu kemana? Bukan mau bersatu hanya untuk memenangkan diri sendiri, tetapi bersatu untuk keselamatan semua. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan oleh Yesus adalah supaya kita semua selamat. Saya mau kasih tunjuk. Mari kita tepuk tangan dulu untuk semua orang tua kita. Tadi pagi saya datang ke tempat ini. Saya kagum lihat tempat ini. Betapa mewah dan glamornya tempat ini. Betulan saudara-saudara. Ini si Mia senyum-senyum, kenapa? Kamu perancangnya, desainernya kamu. Iya. Tapi sebalik lagi, saya ingat latar belakangnya kok hitam semua ini. Ini apa karena si Hansen baru pergi dari persekutuan kita gitu? Karena kita masih duka. Saya tidak tahu. Tapi hanya tebak-tebakan. Tapi yang pasti, hiasan ini membuat saya terperangah. Begitu. Ini hebat banget. Nanti malam saya harus tanya sama pendeta Silalahi, karena pendeta Silalahi yang harus bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat. Ngutang nggak ini? Kan gitu ya? Ngutang nggak ini? Oh, ada yang ngaku ngutang ya. Pendeta Silalahi aja nggak jawab. Yang saya mau bilang sama adik-adik, kaum muda, orang tua kita sesungguhnya jor-joran menyokong peristiwa ini. Ada yang ngasih 1.000, ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih 100.000 dan seterusnya. Sebetulnya mereka boleh pakai uang itu sesuai dengan keinginan mereka, para orang tua, bukan untuk menyenangkan hati mereka. Tetapi mereka rela berkorban supaya berhasil acara ini. Begitulah kelakuan Yesus. Makanya saya minta tadi tepuk tangan buat orang tua. Oleh karena itu, selayaknya juga kita mengucapkan terima kasih kepada mereka, bukan? Dan bentuk terima kasih itu tidak hanya sekedar ucapan, tetapi melalui peristiwa ini kita diinspirasi. Mari kita bersama-sama seperti Yesus, seperti orang tua kita, bersatu hati untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dan kiranya kaum remaja dan pemuda HKBP Maranatha Cilegon ini diarahkan untuk bersatu hati, bukan kepada keinginannya, tetapi kepada teladan kita, Yesus Sang Juru Selamat itu.
menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jadi tahun 2025 Amang boleh minta tolong enggak kepada remaja dan pemuda ini. Mana ketua remaja? Siapa ketua remaja? Di mana ketua remaja? Siapa? Ada di belakang. Ketua Naposo dulu. Clarita, lagi repot ya. Baik. Saya sudah minta ke Inang Uluan Kuria tahun depan ketua panitia. Siapa? Oh ya, ini ketua panitia. Baik. Yang saya maksud tahun 2025 remaja dan Naposo Bulung sudah harus mulai memikirkan pelayanan yang mau berkorban. Kalau hari ini saudara-saudara memakai uang, menghabiskan uang, saya sungguh berharap bersama-sama kita berkorban dengan orang tua kita, mendoakan supaya yang kita rindukan, altar kemuliaan Tuhan berdiri di Maranatha Cilegon. Amin. Jadi gak hanya orang tua saja yang nabung, tetapi remaja dan Naposo Bulung juga ikut nabung, entah berapapun dari persembahan, supaya opung-opung kita jangan kecapean lagi ke sini. Opung-opung kita nggak usah capek lagi manjat ke atas. Kalaupun nantinya agak susah, kita sama-sama berjuang untuk itu. Mau nggak? Siapa yang mau berkorban untuk keselamatan opung-opung? Silakan angkat tangan. Nggak ada yang mau berkorban remaja Naposo dulu? Walah. Ini sudah disediakan untuk remaja Naposo Bulung, orang tua kita, opung kita sudah berkorban di sini. Masa kita nggak mau gantian berkorban? Coba yang mau berkorban, angkat tangannya. Yang tinggi, mari. Yang mau mengorbankan persembahannya entah berapa saja, nggak mesti semua uang jajannya dijadikan persembahan, tetapi rela berkorban untuk memikirkan kelanggengan HKBP Maranatha Cilegon. Tuhan memberkati kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama buka lagu kita lagi. Saya undang seluruh kita berdiri supaya kita bersatu hati meneladan Yesus yang mau memuliakan Bapaknya di surga, sehingga remaja dan pemuda HKBP Maranatha Cilegon tidak hanya memikirkan dirinya sendiri saja, tetapi sungguh memikirkan keselamatan seluruh umat di HKBP Maranatha Cilegon. Mau berkorban bagi seluruh umat di Maranatha Cilegon. Kita nyanyi sekali lagi, saudara-saudara, dan inilah harapan kita bersama. Kami rendahkan diri di tonnya yang tadi saja. Mari kita sama-sama memohon dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan mempersatukan kita untuk menghadirkan keselamatan di Cilegon, di Banten. Kita jadikan lagu kita sebagai doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan mempersatukan remaja pemuda Cilegon bersama orang tua. Jadi kesaksian. Kami
surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus anakmu, Yesus Sang Juru Selamat, yang tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, yang tidak mengedepankan kemenangan dirinya sendiri, tetapi dia rela berkorban untuk keselamatan semua umat manusia. Tidak hanya pada waktu dia hadir di dunia ini, bahkan dia juga mendoakan kami yang kemudian hadir setelahnya. Terima kasih Tuhan untuk contoh, untuk teladan yang sudah Kau berikan di dalam Yesus. Kiranya hidup kami umat-Mu, HKBP Maranatha Cilegon, demikian pula dengan kaum remaja dan pemuda, boleh hidup seperti Yesus yang rela mengorbankan diri demi keselamatan semua orang, demi keselamatan Banten ini. Tuhan, kabulkan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus. Kasihanilah kami. Amin. Silakan dulu.